Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita dari film superhero dan juga robot-robotan lagi nih, yaitu yang berjudul Power Rangers. Nah, buat kalian yang udah tahu cerita Power Rangers terdahulu, kalian bisa nostalgia dengan film satu ini. Film ini menceritakan sekelompok anak-anak terpilih yang tidak sengaja menemukan koin atau batu yang bisa merubah mereka menjadi Power Rangers dan memiliki kekuatan robot yang sudah tersimpan selama 65 juta tahun lamanya. Oh iya nih, aku mau ingetin ke kalian buat yang nanyain film kelanjutan Megadeth, sabar dulu ya, karena season 2-nya belum rilis, jadi mohon bersabar. So yang penasaran langsung aja nih, tarik remote kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan di era Kenozoik, bumi terlihat hancur. Bahkan superhero seperti Ranger sekarat. Ranger itu bernama Zordon. Di detik terakhirnya ia mengumpulkan koin Ranger dari Ranger kuning, lalu memerintahkan Alpha tangan kanannya mengirim meteor ke bumi untuk melenyapkan Rita, monster yang sudah menghancurkan bumi. Di situ Rita terlempar ke laut dalam, sedangkan Zordon melindungi koin Ranger. Setelah itu alur berlanjut nih ke masa depan. Ada remaja labil bernama Jason Scott. Ia bersama temannya nekat mencuri sapi tetangga, lalu dibawa ke sekolah. Akibatnya polisi datang nih mencari mereka. Dengan cepat Jason kabur menaiki mobil. Sayangnya di tengah jalan ia kecelakaan, hingga akhirnya tertangkap dan dijadikan tahanan rumah yang memakai borgol GPS. Ditambah Jason harus mengikuti kelas disiplin di sekolah yang membuat ayahnya marah. Namun di situ Jason tidak menggubrisnya dan memilih lanjut masuk ke kelas, di mana ada aksi pembulian terhadap seorang anak. Di situ Jason tidak tinggal diam. Ia melawan si pembuli dan membuatnya bungkam. Setelah itu kelas dimulai. Tiba-tiba salah satu murid bernama Kimberly izin ke toilet. Ia dipanggil teman-teman cheerleadernya. Mereka ingin menyudahi pertemanan yang sudah terjalin, dikarenakan Kimberly sudah menyebarkan foto aib temannya. Merasa terbuang seperti itu, Kimberly memotong rambutnya hingga membuat teman sekelasnya terkejut. Sepulang sekolah, Jason diajak kenalan Billy nih, anak tadi yang ditolongnya. Ia juga mengajak Jason hangout. Sayangnya Jason menolak karena ia tahanan rumah. Walaupun begitu, Billy menawarkan bantuan untuk mengatasi hal tersebut, asal Jason mau datang ke rumahnya. Namun di situ Jason tetap pulang ke rumah, di mana orang tuanya khawatir nih dengan masa depannya, yang membuat Jason jengah lalu kabur ke rumahnya Billy. Tanpa basa-basi ia meminta bantuannya Billy. Put your foot in this. What is it? It's a fair day. Okay. It's a long time. So yeah, about my dad. We used to go. That would have been so crazy. What are you doing? Yang hebatnya Billy berhasil membuat GPS-nya Jason mati untuk sementara waktu. Ia pun bisa hangout secara aman bersama Billy, yang ternyata hangout di tambang emas, dikarenakan Billy mau mencari batu langka yang diceritakan oleh ayahnya. Bahkan ia sampai membawa alat peledak buatannya. Sedihnya Jason tidak mau menemani Billy nih. Ia pun pergi begitu saja. Saat mau masuk ke mobil, Jason mendengar suara dari dalam hutan. Ternyata ada Kimberly nih yang lompat ke danau. Di sini Jason menunggunya muncul ke permukaan. Karena tidak kunjung muncul, Jason khawatir, padahal Kimberly baik-baik saja. Lalu ia menceritakan tujuannya di sini untuk menjernihkan pikiran, karena hidup di kota Angel Grove membuat Kimberly muak. Sama halnya yang dirasakan oleh Jason, jadi ia mengajak Kimberly kabur dari sini. Di sisi lain, pemuda bernama Zack memakai teropong yang memantau Cegil yang yoga di ujung tebing. Bersamaan Billy prepare nih alat peledaknya untuk meledakkan dinding batu. Setelah semuanya ready, Billy aktifkan hingga suaranya terdengar oleh Kimberly dan juga Jason. Seketika mereka menghampiri Billy, namun Zack datang lebih dulu, lalu memarahi Billy karena sudah membuat ledakan sembarangan. Ditambah si Cegil muncul nih. Ia memperingati Jason dan lainnya kalau perbuatan mereka bisa ditangkap oleh polisi.
Tiba-tiba dinding batunya longsor memperlihatkan dinding obsidian. Dinding yang tidak pernah dilihat oleh Jason dan lainnya, yang membuat mereka penasaran, apalagi Cegil menemukan batu koin asing. Saat itu juga Zack mengambil palu untuk mengeluarkannya. Terdapat 5 keping koin batu. Belum tahu itu apa, Jason dan lainnya harus kabur nih karena satpam penambang datang. Ia membuat mereka lari secara berpencar. Di sini Jason bersama Billy menaiki mobil. Okay, what about the others? Somebody's gonna die. Okay, you try. Namun mereka putar balik menjemput Kimberly dan juga Cegil. Sedangkan Zack nekat lompat ke atas mobil, lalu Jason membantunya masuk. Sementara Billy yang menyetir menancapkan gasnya saat melewati perlintasan kereta. Malangnya mobil mereka tertabrak kereta, bersamaan batu koin bertebaran. Di sisi lain, kapal penangkap ikan terpaksa menarik jaringnya dikarenakan badai datang. Herannya bukan hanya ikan yang ditangkap, tetapi sosok mayat wanita. Jadi disimpan di gudang. Kemudian di pagi harinya Jason terbangun sambil mengantongi koin batu merah. Anehnya tubuhnya dalam kondisi sehat walafiat, bahkan memiliki tenaga yang bisa menghancurkan wastafel. Begitupun yang dirasakan oleh Kimberly dan juga Billy. Setelah itu Billy berangkat ke sekolah. Ia tidak luput dari si pembuli. Namun kali ini Billy bisa melawannya. Ia pun dikerubungi sama anak-anak lemah lainnya. Sedangkan Jason dan juga Kimberly menghampiri Billy di kantin. Lalu mereka berkumpul membahas tentang koin batu yang mereka miliki. Namun tiba-tiba batunya panas hingga memanaskan meja kantin. Di sisi lain polisi mengecek mayat wanita yang ada di chiller kapal. Sementara itu Jason, Billy dan juga Kimberly kembali ke dinding batu, yang mana Zack juga ada di sana. Begitupun Cegil. Lalu Jason mengajak mereka berdua untuk berdiskusi. Namun di sini si Cegil justru kabur sambil menunjukkan kekuatannya menaiki gunung, membuat yang lainnya ikut-ikutan. Setelah Jason dan lainnya berhasil menyusul si Cegil, di sini si Cegil kabur lagi. Parahnya lompat menyeberangi jurang. Seketika Zack menyusulnya untuk ditangkap. Tidak lama Kimberly dan juga Jason menyusul mereka. Di sini hanya tertinggal Billy sendirian. Ia overthinking sekaligus takut. Meskipun begitu, Billy memaksa dirinya lompat, dan benar aja ia berhasil. Namun ia terpeleset batu mengakibatkan jatuh ke jurang. Ia membuat Jason dan juga lainnya panik. Tidak lama Billy berteriak menyuruh mereka terjun ke bawah. Di situ Jason dan juga Jack duluan. Tersisa Kimberly dan juga si Cegil yang mau kabur. Terpaksa Kimberly berpura-pura meminta minumannya. Lalu mereka pun terjun bersama. Ternyata ada sebuah kolam. Ajaibnya tubuh mereka mengeluarkan cahaya berwarna-warni. Tidak hanya itu, Billy melihat sesuatu dari dasar kolam, lalu mengajak yang lainnya untuk melihat lebih dekat. Jason, I'm sliding. Yang ternyata ada sebuah gua rahasia, di mana ada kapal luar angkasa terbengkalai yang membuat Jason dan lainnya penasaran. Ditambah cahaya dari koinnya menyala, seolah menyuruh mereka masuk ke pesawat. Tidak lama pesawatnya menyala. Parahnya si Cegil ditarik oleh robot alien. Robot tersebut bernama Alpha. Ia sudah menantikan Jason dan lainnya selama 65 juta tahun, lalu meminta mereka berdiri di footprints. Meskipun belum tahu maksudnya apa, Billy, Zack, Kimberly dan juga Cegil menurut. Lalu yang terakhir Jason bersamaan Zordon versi Matrix terbangun. Ia membuat Jason dan lainnya panik. Sayangnya mereka tidak bisa kabur, padahal di sini Zordon ingin melihat pemilik batu koin alias para Ranger. Melihat Jason dan lainnya masih remaja membuat Zordon tidak yakin nih kalau mereka bisa menyelamatkan bumi. Namun mau bagaimana lagi, Morphin Grid tidak pernah salah. Oleh karena itu Jason dan lainnya dinobatkan sebagai Power Ranger. Lalu Zordon menjelaskan awal mula Power Rangers adalah tim pelindung kristal Zeo.
yang gunanya memberikan cahaya bagi kehidupan di alam semesta. Sedihnya tim Zordon kalah, walaupun begitu sudah ada penggantinya, yaitu Jason dan juga lainnya. Namun Kimberly masih tidak percaya nih. Mau tidak mau Zordon memperlihatkan pada mereka bahwa di masa depan bumi dan seisinya hancur di tangan Rita, yang membuat Jason dan lainnya ketakutan. Lebih gawatnya, Rita akan comeback nih dalam 11 hari bersama monster Goldar untuk mengambil kristal bumi. Oleh karena itu Jason dan kawan-kawan harus menghentikannya. Sayangnya Cegil, Kimberly, Billy dan juga Zack mentalnya sangat cupu nih, dan mereka ada kesempatan untuk kabur. Tertinggal hanya Jason di situ. Lalu Zordon menahannya sekaligus meminta Jason untuk menyatukan teman-temannya demi melawan Rita, dikarenakan Jason Ranger merah yang artinya pemimpin. Selesai mendengar penjelasan dari Zordon, Jason menghampiri teman-temannya, lalu mengajak si Cegil berkenalan yang namanya adalah Trini. Kemudian Jason menyadarkan Trini dan lainnya kalau takdir mereka bertemu dikarenakan Billy menemukan koin Ranger. Entah akan menjadi superhero betulan atau tidak, Jason akan mencari tahu keesokan harinya dengan kembali ke gua ini pada pukul 4 sore. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Seperti Zack langsung merawat ibunya yang lagi sakit, sedangkan Trini dimarahi ibunya karena no life. Di waktu yang sama ayahnya Jason dihampiri oleh polisi, membawa kabar kalau di perahunya ada mayat giginya ompong. Ternyata Rita sudah mengambil gigi emasnya untuk dimakan. I need gold that I build. Keesokan sorenya Jason terkejut melihat Billy, Kimberly, Trini dan juga Zack mau kembali ke gua. Setelah itu mereka mendengar arahan dari Zordon tentang morph atau armor bagi para ranger. Di situ Jason dan lainnya harus kompak agar terhubung ke Morphin Grid dengan bersumpah menjadi pasukan prajurit yang melindungi kehidupan. Namun sayangnya tidak berhasil. Morph mereka tidak aktif seolah terganggu, yang mana padahal Jason dan lainnya harus berlatih. Dengan terpaksa mereka latihan tanpa armor, ditambah sparring di tempat sama monsternya Rita, yaitu Putis. Like a video game. If Rita becomes strong enough to build her arm. Aim for the center man. Yeah, Trini. Billy, lighter on your feet. Focus! Focus, everybody! Seiring waktu berlalu, Jason dan lainnya makin kuat. Namun saat mengaktifkan Morphin Grid bersama ternyata belum bisa. Jadi mereka disuruh latihan lagi. Bersamaan Billy mencari tahu nih lokasi Crystal Zoo sendirian. Kemudian kembali ke gua, di mana Alpha memperlihatkan Zord, yaitu robot dinosaurus untuk membantu para ranger. Yang mana kelak Jason dan lainnya akan menaiki Zord jika morph mereka sudah aktif. Ia membuat Billy tidak sabaran, sedangkan Zack langsung mencoba Zord saat itu juga. Ia membuat Jason marah. Zack bertindak semaunya. Akhirnya mereka pun berkelahi. Namun di situ Billy memisahkan mereka hingga tidak sadar morph birunya aktif. Seketika Jason dan lainnya takjub nih. Herannya Billy tidak bisa mengaktifkan 2 kali. Ia membuat Zordon kecewa karena Jason dan lainnya bukanlah Power Ranger. Bahkan menyuruh mereka pulang. Namun Zack memutuskan menginap di gunung yang ternyata teman-temannya ikut bergabung. Kemudian Jason kembali menghadap Zordon. Tidak sengaja mendengar pembicaraannya bersama Alpha tentang dirinya akan bangkit setelah Power Ranger bermorph, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Rita selain dirinya. Dianggap remeh seperti itu, Jason akan membuktikannya kalau ia dan timnya bisa. Di sisi lain Rita mendatangi toko emas untuk menjarah emas yang ada di sana. Mark! Sementara Jason dan lainnya mengobrol di api unggun membahas cara mengaktifkan morph yang ternyata membutuhkan chemistry satu sama lainnya. Jadi Zack di situ berkenalan ulang dan menceritakan siapa dirinya.
kalau ia hidup berdua dengan ibunya yang sedang sakit. Ia membuat Zack takut apabila ibunya tidak ada, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Yang mana bertemu dengan Jason dan juga lainnya adalah hal yang baik untuknya. Begitupun dengan Billy, sebelumnya ia pergi ke tambang emas bersama ayahnya yang tidak ia sukai. Sayangnya Kimberly tidak mau bercerita unek-uneknya. Jadi dilanjutkan oleh Trini. Ia adalah gadis yang sudah berpindah 3 sekolah dalam 3 tahun dikarenakan kesulitan untuk bersosialisasi. Ditambah orang tuanya selalu berharap padanya. Setelah itu Trini kembali ke rumah, di mana ia dihampiri oleh Rita. Herannya Rita tahu Trini Ranger kuning. Meskipun di situ morphnya belum aktif, padahal Rita tidak sabar adu mekanik armor dengan miliknya. Di sini Trini sekuat tenaga melawan Rita, tapi sayangnya Rita terlalu overpower. Bahkan mengancam Trini untuk membawakan Crystal Zoo atau esok hari Gua Ranger hancur. Sementara itu Jason didatangi Kimberly. Ia mengungkapkan para Ranger tidak bisa morph karena dirinya yang sudah berbuat jahat menyebar foto aib temannya sendiri demi cowok yang disukainya. Alasan itulah Kimberly masuk kelas disiplin. Di sini Jason menyemangatinya kalau berbuat jahat belum menentukannya jadi orang jahat. Setelah itu mereka berdua menghampiri Trini, di mana Trini menceritakan tentang Rita yang mendatanginya, lalu berencana menghancurkan kota. Sebelum itu terjadi, Jason mengusulkan untuk mendatangi Rita duluan. Menurut Billy mereka harus minta bantuan Zordon. Seketika Jason menjelaskan niat licik Zordon yang ingin hidup kembali setelah Power Ranger bermorph. Oleh karena itu daripada berkhayal menjadi superhero, Jason akan langsung membantai Rita. Yang syukurnya teman-temannya mau ikut menghampiri Rita. Yang saat ini Rita ada di dermaga. Lalu Jason dan lainnya bekerja sama melawan Rita. Yang pada akhirnya mereka semua tertangkap, lalu mengikat Jason dan lainnya di jaring. Kemudian Rita meminta Crystal Zoo pada Jason. Namun Jason mengatakan kalau timnya tidak tahu. Tiba-tiba Rita menanyakan hal yang serupa pada Billy, tapi Billy diam saja sampai Rita mengancam akan membantai teman-temannya. Di sini Billy yang tidak tega terpaksa memberitahu lokasi kristal tersebut ada di toko donat. Sedihnya meskipun sudah diberitahu, Rita justru melepaskan ikatannya Billy hingga tercebur ke laut. Secepatnya mungkin Jason dan lainnya menolong. Namun sayangnya nyawa Billy tidak tertolong. Ia membuat Kimberly bersedih, tapi ia yakin Zordon bisa membantunya. Jadi Billy dibawa ke gua. Yang ternyata Zordon tidak bisa membantu akibat tindakan Jason dan lainnya yang gegabah. Lalu di situ Jason meminta maaf atas keputusannya Billy jadi celaka. Karena Jason diliputi rasa takut dan juga marah. Padahal Billy senang menjadi Power Ranger. Sehingga Kimberly mengusulkan demi mengganti nyawanya Billy adalah menjadi Power Ranger sesungguhnya. Meskipun mereka hanya berempat. Tiba-tiba Morphin Grid aktif. Lalu Alpha menyuruh Zordon masuk. Master? Namun di situ Zordon batalkan demi Billy agar hidup kembali, membuat Jason dan lainnya bahagia. Apalagi Ranger merah hanya ada satu, yaitu Jason. Kini saatnya ia dan timnya yang melawan Rita. Ditambah mereka semua sudah bisa bermorphs. Sementara itu Rita mendatangi tambang emas. Ia akan menciptakan Goldar, di mana Power Ranger menyadari kedatangannya. Namun Rita telah menyiapkan para putis untuk melawan Power Ranger. Malangnya berapa kali pun Power Ranger mengalahkan Putis, para Putis terus berdatangan. Bersamaan Rita berhasil menciptakan Goldar.
Lalu Goldar dibawa ke tengah kota. Di sisi lain, Power Ranger mendapat bantuan dari Zord, namun mereka harus segera menyusul Rita dengan menaiki Zord. Go, go, Power Rangers! Untungnya Rita belum menemukan kristal bumi, jadi Power Ranger membagi tugas. Di situ Kimberly alias Ranger Pink menghentikan Rita bersama Trini. Sialnya Rita memanggil para putis. Membuat Power Ranger sibuk melawan mereka, hingga Rita berhasil nih menemukan toko donat yang menyimpan kristalnya. Meskipun begitu, Jason dan juga Trini mencoba melawan Goldar. Bersamaan ayahnya melintas menaiki mobil untuk mencari dirinya. Yang malangnya pertempuran Jason melawan Goldar berimbas ke mobil ayahnya. Di situ mobil ayahnya terguling, dengan cepat Jason menolongnya. Sam! Lalu membawa ayahnya ke tempat yang aman tanpa beritahu siapa dirinya. Sementara itu, Billy dan juga Ranger Hitam alias Zack memancing Goldar masuk ke air. Tapi mereka gagal nih. Tiba-tiba Kimberly mempunyai ide, membawa Zord Billy di pesawatnya. Yang ternyata berhasil. Goldar tumbang bersama Rita, yang membuat Power Ranger merasa sudah di atas angin. Namun itu hanya sementara, karena Goldar memberikan imunnya pada Rita, yang membuat Rita bangkit kembali. Lalu memerintahkan Goldar membuat lubang di mana kristalnya berada. Sekuat tenaga Power Ranger menghentikannya. Malangnya perbedaan ukuran Goldar dan juga Zord tidak bisa dihindarkan. Ia membuat Power Ranger terpojok. I can't breathe. Parahnya Zord mereka didorong hingga nyaris masuk ke lubang. Di situ Jason meminta teman-temannya untuk bertahan. Namun api menyelimuti Zord Power Ranger, yang membuat mereka kepanasan, bahkan Zack sampai pingsan. Karena menyadari waktu bersama temannya tinggal sedikit, jadi Billy mengucapkan terima kasih. Lalu Zord dijatuhkan ke dalam lubang api. Ajaibnya, Zord justru bersatu menciptakan robot raksasa, yaitu Megazord, sehingga sebanding melawan Goldar. Mengetahui Power Ranger menjadi robot, Rita tidak mau kalah. Ia menyatu dengan Goldar. Lalu Megazord siap menyerang. Sayangnya Megazord tersandung dikarenakan koordinasi antara Power Ranger tidak kompak. Jadi mereka menghitung aba-aba untuk menyerang bersama. Jack, catch us! Kimberly, throw a hook! Dan benar aja, setelah Power Ranger bekerja sama, mereka bisa menyerang Goldar, bahkan meng-smackdown-nya. Lalu ditutup dengan tancapan pedang. Namun Rita memohon pada Jason sekaligus memperingatinya bahwa Power Ranger belum menang, akan datang musuh yang lain. Tapi Jason tidak peduli nih. Ia ingin membawa Rita ke hadapan Zordon untuk diadili. Sayangnya Rita tidak mau, bahkan menyerang Megazord. Ketika Trini refleks nih, menamparnya hingga keluar angkasa, membuat Jason dan lainnya lega bisa mengalahkan Rita. Lalu efeknya Power Ranger jadi terkenal. Namun sayangnya identitas mereka harus dirahasiakan. Sebagai gantinya, Billy menunjukkan tarian. Di akhir film, Jason diperbolehkan Zordon menyimpan pedang miliknya. Setelah itu melanjutkan kelas disiplinnya bersama Billy, Kimberly, Trini, dan juga Zack sebagai Next Power Ranger. Nah, itu tadi alur cerita dari film Power Rangers. Gimana Sleeper, seru banget kan? Dan membuat kita nostalgia nih. Kita bisa melihat aksi dari Power Rangers lagi yang lebih keren dari sisi cerita maupun visual efeknya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.
Bye.